Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim al-khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai serta juga tokoh masyarakat. Sebedan kalau majaakin non sepora menabi tak bisa nyebutake satu persatu asmaipun, ananging tak ngurangi hormat badan kaula para ajunan segenap jajaran takmir masjid yang saya muliakan dan seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, dan tak lupakah segenap personil Jamiah Hadrah Isari yang saya banggakan. Alhamdulillah, malam semangkin badan kaula serang ajunan masih paringi kesempatan kesehatan kaanggui memperingati kelahiran orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahiran manusia yang terbaik di atas manusia seluruh dunia, Jibanika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai pecinta atau orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagai modal dasar kita cinta dulu kepada Kanjeng Nabi, baik secara cinta walaupun toh masih sebatas mencintai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mudah-mudahan ini kemudian menjadi wasilah hidayah untuk kita semua sehingga kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu, sepanjang masa ila yaumil qiyamah,
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi badan alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para undangan yang saya muliakan, sebelumnya badan kaulah nyoan sepura karena datang telat, terlambat mungkin berapa menit, berapa jam atau berapa tahuning lah. Keng aslinya kan pengajian malam Kamis pun pas neng beringin pada acara maulid juga sekaligus kepulangan santri pondok pesantren Rohainatul Husnan. Insya Allah setelah maghrib saya bisa berangkat menuju Widro Payung. Ternyata takdir Allah lain dengan harapan kita. Saya dari Beringin rencana berangkat maghrib, ternyata maghrib masih banyak tamoy orang sepona anak-anak santri minta izin untuk pulang. Jadi saya terlambat sampai di sini pas jam 7 WIB. Tapi saya yakin panjenengan selama duduk di lingkungan masjid sini Asyuhada sambil diniati nawaitul i'tikaf, maka panjenengan duduknya di sini sudah berpahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini sama Allah diberi umur yang panjang, sehat walafiat, murah rezeki. Bagi yang banyak hutangnya mudah-mudahan bisa cepat lunas hutangnya. Bagi yang sedang bisnis tembakau mudah-mudahan paringi sukses bisnisnya ya. Saya setiap kali lewat di masjid ini, kalau pagi-pagi mesti ada orang ramai jual beli tembakau. Tidak tahu tembakonya ada gulanya apa enggak, wallahu alam. Tapi katanya itu adalah permintaan pabrik minabi, tak permintaan pabrik. Nah, ini berarti baca rojena. Tapi mudah-mudahan sepora sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah bisnis seperti ini juga pernah terjadi zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lewat di pasar, banyak orang jual korma. Akhirnya Rasulullah berhenti di salah seorang pedagang, sahabat Rasulullah, jualan kurma. Kurmanya itu taruh di kresek gitu, taruh di wadah lah begitu, dan wadahnya besar. Rasulullah bertanya, "Mun yang di atas kurmanya ini mapan-mapan?" King Rasulullah tanya, "Nikah kurman mapan ya? Kurma mapan?" "Engki kan mapan." "Mun si atas, mun si bebe?" "Bek coba Kanjeng Nabi." "Bosen nih Kang Ki. Pas saya jual di rumah sama harganya, yang atas dengan bawah sama-sama mahalnya, pakai tembakau super, padahal di dalamnya itu banyak tembakau CW-nya. Korma-korma CW diselipkan di tengah-tengah sehingga tidak tahu pembelinya ini bagus super semua apa enggak, tapi yang jelas di atas itu isinya korma-korma super. Hanya Rasulullah, "Oh, kalau begitu kamu caranya tidak baik. Yang baik dipisah. Ini yang mapan, yang super korma harganya tinggi, korma-korma yang tidak bagus harganya ya tentunya di bawahnya yang super." Itu pernah terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terus akan terjadi sampai ila yaumil qiyamah. Maka sebenarnya Rasulullah mengajak kita kan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah untuk tingkatan kita itu supaya kita pengen masuk surga kan senikah bagi.
Lah orang pedagang yang jujur atau jarus soduk, pedagang yang jujur ini akan dikumpulkan bersama orang-orang asyuhada wassolihin. Sholatnya pas-pasan duhur, maghrib, isya, subuh. Puasa pelak di bulan Ramadan. Kalau ada hasil dari bisnisnya dalam 1 tahun, umpama dizakatkan. Terus kalau umpama dia punya uang lebih untuk bisa berangkat ke Mekah naik haji, hanya pas-pasan ini saja. Tetapi ketika dia berjualan, dia bisnis dengan cara yang baik dan jujur, ini tidak tanggung-tanggung. Sholatnya pas-pasan, tidak pernah puasa Senin Kamis umpama. Tapi dia ketika jual beli ini dengan cara yang jujur, maka surganya langsung kelas atas. Surganya bareng dengan orang-orang yang mati syahid. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kita memperingati orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ahli hadis yang terkenal, di antaranya adalah Sunan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini pernah mengambil suatu hadis dari seorang yang bernama Ja'far. Ja'far ini putranya Pak Muhammad. Kemudian Pak Ja'far ini dari ayahnya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan Rasulullah? Atani Jibril. Pernah suatu saat aku didatangi oleh malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril bercerita kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, saya ini diperintahkan oleh Allah supaya untuk mengelilingi dunia dari ujung timur sampai ujung barat. Malaikat Jibril disuruh meneliti siapa orang yang terbaik di antara mereka. Jadi keliling dari Arab Saudi, dari tempatnya Kanjeng Nabi itulah, pokoknya dari ke arah timur. Ya, timur ini termasuk bagian Indonesia, kemudian ke Australia, diteliti. Kemudian ke baratnya sampai ke Amerika, ke Eropa ya. Diteliti, ternyata orang yang terbaik yang saya temui di dunia ini adalah dari kalangan orang-orang Arab. Nah, di situ orang Arab itu orang yang terbaik sedunia. Kalah orang Indonesia. Kemudian dari orang Arab ini saya lihat, teliti satu persatu. Orang yang paling baik di antara mereka adalah orang-orang yang keturunan dari Bani Mudhar. Dari Mudhar. Kuning Pak Mudhar. Pak Mudhar ini, Sayyidina Mudhar itu mbah-mbahnya Kanjeng Nabi yang ke-18. Jadi dari Kanjeng Nabi, putranya Ki Abdullah, Ki Abdullah putranya Ki Abdul Muttalib, Ki Abdul Muttalib putranya Ki Hashim, Ki Hashim putranya Kiai Abdi Manaf, Ki Abdi Manaf putranya Kiai Asera. Ki Abdi Manaf, terus Ki Abdi Manaf, kemudian sebelum kilap, sebelum, ayo yang bisa kasih 10.000. Terus pokoknya sampai kilap Murrah Ka'ab, sampai Lu'ai, Kinana, sampai Ghalib. Kemudian Pak Ghalib punya ayah namanya Pak Fihr yang kemudian dikenal dengan Quraisy. Pak Fihr punya ayah namanya Pak Malik. Sayyidina Malik punya ayah namanya Nador. Pak Nador punya ayah namanya Pak Kinanah.
Pak Kinanah punya ayah namanya Khuzimah, kemudian Pak Khuzimah, ada yang mengatakan Khuzaimah. Pak Khuzaimah punya ayah namanya Pak Mudrikah. Pak Mudrikah punya ayah yang namanya Pak Basera. Basera? Pak Mudrikah, kemudian nanti ketemu kepada Pak Ilyas. Dari Pak Ilyas kemudian punya ayah yang bernama Kiai Basera. Ilyas. Dari Pak Ilyas ini sampai kepada Pak Mudor. Nah, Pak Mudor ini putranya Pak Ma'ad. Pak Mu'ad ini kemudian putranya Kiai Adnan. Lah ini oleh malaikat Jibril katanya keturunan yang terbaik dari Jazirah Arab, orang-orang yang ada di Arab ini dari keturunan Pak Mudor. Kemudian saya teliti lagi, dari Pak Mudor itu diperintahkan oleh Allah agar supaya mencari orang yang terbaik, ternyata dari keturunannya Pak Kinanah. Kemudian dari keturunan Pak Kinanah ini kemudian dari keturunan Quraisy. Nah, dari keturunan Quraisy ternyata yang terbaik adalah dari Bani Hashim. Kemudian dari Bani Hashim ini keturunannya dari Abdul Muthalib, kemudian jatuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nabinya nabi terbaik, otomatis umatnya juga umat yang paling baik. Dulu ada umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Musa. Dan Nabi Musa merasa umatnya yang terbaik. Ternyata masih ada umat akhir zaman yang lebih baik daripada umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umatnya Kanjeng Nabi ini umat yang terbaik, maka diberi kitab suci yang bernama Al-Quran. Dan kitab sucinya ini juga kitab suci yang terbaik dan kitab suci yang paling orsinil dan paling murni yang sekarang ada di muka bumi ini. Saya punya saudara, kakak saya pernah kuliah di Amerika 2 tahun S2. Setelah itu kuliah di S3-nya di Jerman, gelar doktor, dan sekarang baru menjabat menjadi profesor. Ternyata kata kakak saya itu orang yang mengajar Al-Quran dan hadis tafsir itu ternyata gurunya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pernah ditanyakan, apakah kamu sudah meneliti Al-Quran? Sudah. Meneliti Injil? Sudah. Kira-kira yang lebih ori yang mana? Ternyata Al-Quranul Karim ini yang lebih hebat, yang lebih murni dan tidak pernah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa sampean tidak masuk Islam? Jawabannya, belum dapat hidayah. Jadi panjenengan masyarakat Widoro Payung tidak pernah meneliti Al-Quran, tidak pernah tidak pernah membaca Al-Quran, kok bisa beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah hadiah yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Dan kita menjadi umat Rasulullah yang sangat luar biasa. Kalau umat-umat zaman dahulu, apa yang menjadi keinginan hati, perbuatan jelek, umpama pengen mencuri begitu. Umat Bani Israel ini kalau pengen mencuri, perak niat melolon, itu sudah ada hukumannya, langsung dihukum sama Allah. Kalau orang umatnya Kanjeng Nabi kan enggak, ki buru pengen, ki buru niat, cuma niat pengen mencuri, pas enggak jadi mencuri umpama, maka belum ada dosanya. Baru kalau umpama sudah mencuri, lah ini ditunggu dulu, mau bertobat apa enggak?
Kalau hasil curiannya dikembalikan lagi bertobat, maka tidak jadi dicatat. Itu enaknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat zaman dahulu malamnya berbuat maksiat, maka pagi-pagi itu sudah di pintunya, pintu rumahnya ada tulisannya, kamu berbuat zina mama, hukumannya dirajam mama atau dicambuk. Itu sudah ada. Orang malamnya membunuh, orang malamnya mabuk-mabukan, paginya itu sudah ada tulisan di atas pintunya. Itu orang-orang Bani Israel. Tapi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau berbuat maksiat suruh disembunyikan, jangan disebar-sebarkan. Namun zaman semakin sudah pakai status semua. Masya Allah. Nah, ini zaman yang sangat modern ya, zaman yang sangat canggih. Nah, ini sudah tantangannya luar biasa bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu orang terkena penyakit taun, orang terkena penyakit musibah, kemudian orang banyak yang meninggal, itu karena diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau zamannya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi, kalau ada yang meninggal karena seperti kemarin, karena kasus apa itu tahun 2000 COVID-19, orang yang meninggal karena penyakit, wabah penyakit ini, maka mereka dihukumi orang mati syahid. Jadi menurut kita ya, itu kasihan meninggal kena COVID, padahal itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisi surganya Allah sebagai kelompok-kelompok asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka masjid ini namanya asyuhada, berarti orang-orang yang betul-betul berjuang yang masuk ke dalam masjid asyuhada ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang syahid, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Lah itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi 3 kelompok. Orang yang diberi kitab suci Al-Quran ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada orang yang bisa mengamalkan isi Al-Quran, membaca, mengamalkan isinya. Nah, ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang sedang-sedang saja. Jadi kadang mengamalkan Al-Quran, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak, kadang jujur, kadang receh. Nah, itu orang yang pertengahan. Dan ada umatnya Kanjeng Nabi yang tingkatan paling rendah, zalimul linnafsi, orang yang selalu berbuat kezaliman. Tapi orang yang kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah, ini semuanya orang-orang yang menjadi dipilih oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semua akan masuk surga asalkan ketika meninggal kita punya keyakinan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus ke muka bumi hanya untuk memperkenalkan manusia kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utus sebelum kamu Muhammad dari seorang utusan kecuali aku beri wahyu kepada dia bahwa la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ahli membaca la ilaha illallah. Nah, ini sudah kita punya kuncinya. Saya yakin yang menghormati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa ada keimanan di dalam hati kita.
Sampai kita mau menyumbang uang, ada yang menyumbang ini, menyumbang itu dan sebagainya, sehingga kita bisa melaksanakan peringatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu secara tidak langsung kita punya secercah iman di dalam hati dan punya rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah. Ada salah seorang pamannya Rasulullah, namanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu setretan dengan ayahnya Kanjeng Nabi. Ayahnya Kanjeng Nabi namanya Kiai Abdullah. Lah Sayyidina Abbas ini punya tretan boleh, namanya Abu Lahab. Uning Pak, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Kanjeng Nabi, ya. Ini yang tidak mau masuk Islam, bahkan pengen membunuh Kanjeng Nabi, ponyokannya sendiri. Tetapi ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, Abu Lahab ini pernah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah itu laporan, wahai Tuan Abu Lahab, panjenengan sudah punya kepenakan baru. Sudah lahir katanya putrinya Siti Aminah dan putranya Sayyid Abdullah. Saking senangnya Abu Lahab ini langsung Suwaibah yang menjadi amatnya dimemerdekakan. Kamu karena sudah membawa kabar baik kepada saya dan saya merasa senang punya kemenakan yang baru, saat ini kamu saya merdekakan. Saking senangnya, perak sekalian senang kepada Kanjeng Nabi, Abu Lahab ini dimimpikan oleh Sayyidina Abbas. Setelahnya wafat, Sayyidina Abbas mimpi. Setelah mimpi bertemu dengan Abu Lahab dan ditanya, Abu Lahab, kamu di kuburan gimana rasanya? Aduh, payah menghadapi siksaannya malaikat mungkar nakir, lagi itulah gampangannya. Tapi kalau hari Senin saya diringankan siksaannya. Setiap hari Senin, karena Rasulullah SAW lahir di hari Senin. Sebelum fajar tanggal 20 bulan April tahun 570 Masehi. Jadi Kanjeng Nabi lahir itu hari Senin sebelum fajar tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Sekarang tahun 2023 Masehi, jadi kurang lebih sekian 1500 sekian tahun. Itu setiap hari Senin katanya siksaannya diperingan, dan dari jari-jarinya itu keluar air yang diminum, disesep. Tidak pakai gelas. Kalau air di sini pakai gelas. Minum dulu nggih. Alhamdulillah Ki bisa nginum gitu. Itu Abu Lahab perak hanya sekalian senang dengan kelahirannya Rasulullah SAW, budaknya Suwaibah dimerdekakan, maka dikasih bonus siksaannya peringan. Benih dihentikan benih keng perak peringan setiap hari Senin. Maka kemudian ini dinyanyikan atau diisyaratkan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Syamsuddin, yang bunyinya seperti ini. Idza kana hadzaka firan ja'a dhammuhu wa tambat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yaumil izmi daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Artinya, kalau Abu Lahab saja sebagai orang kafir
yang sudah dicap di dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka dan dia fil jahimi mukhallada, dia di neraka jahim akan selama-lamanya hidup di sana. Dia orang kafir karena bangga dan senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhaffafu anhu, maka siksaannya diringankan setiap hari Senin. Abu Lahab ini saking jahatnya kepada Kanjeng Nabi, ini masalahnya karena masalah ego saja. Masalah Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi, sedangkan Kanjeng Nabi kepenakannya. Karena penakannya Abu Lahab ini terus melejit derajatnya di sisi masyarakat, Kanjeng Nabi orang yang dipercaya, Kanjeng Nabi mendapatkan perintah sebagai seorang nabi, sebagai orang rasul yang membawa ajaran baru. Abu Lahab ini iri. Ini kalau saya ikut Muhammad, masa ada paman ikut penakan? Ini kan buru bau kencur. Kok saya harus ikut dia? Akhirnya karena rasa egonya ini terlalu besar, Abu Lahab tidak mau mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Bahkan pernah akan membunuh Rasulullah dengan istrinya. Pernah Rasulullah itu dijebak oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Tapi Rasulullah itu pandangan ke depan dengan ke belakang itu sama saja. Jadi kalau Rasulullah berjalan ke arah selatan, maka yang di belakang Rasulullah yang di utara itu kelihatan. Gina banten, panjenengan juga bisa jalan ke depan, bisa lihat ke belakang. Kur pakai mobil apa sepeda, baru bisa lihat spion. Jadi Kanjeng Nabi mun jalan kayak ada spionnya, tahu arah belakang dengan arah depan itu sama saja. Bagaimana Abu Lahab itu pengen membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dicap di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu baluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata labin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jindiha hablum min masad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, tabat telah celaka, yada Abi Lahabin, kedua tangan Abi Lahab, wa tabba, dan dia betul-betul celaka. Ini sudah dicap di dalam Al-Quran. Abi Lahab adalah orang yang celaka kedua tangannya. Artinya dirinya itu orang yang sudah dicap menjadi orang yang celaka. Saya selanaron dzata lahab, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini sudah dicap oleh Rasulullah. Tapi karena hari Senin cinta dengan kelahiran Rasulullah, akhirnya setiap hari Senin dia bisa minum air dari jari-jarinya, diperingan siksanya. Bagaimana kalau kita orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, yang setiap hari sholat berjamaah di masjid asyuhada, zuhur, maghrib, isya, enggak, subuhnya toh. Kadang subuhnya sholat gitu, sambil jual tembakau, zuhurnya elang, kirame orang meleh tembakau. Ada lagi yang lagi nanam tembakau, yang lagi masat ya. Lah ini, masya Allah. Asalkan kita beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin kepada Allah sebagai Tuhan kita, insya Allah kita masuk surga. Tapi masalahnya kapan ya kita bisa masuk surganya Allah?
yaitu tergantung dicek dulu, cek fisik dulu. Orang pengen jadi PNS saja harus melalui beberapa tahapan. Gina panten Pak. Pengen masuk P3K, ini kan harus dicek dulu data-datanya, dek remah. Lah kita masuk surga yang bintangnya itu enggak ada bintang kelasnya di dunia. Panjenengan paling nyaman kalau masuk hotel kan hotelnya hotel bintang 5 seperti di Arab Saudi. Sampai kalau sudah di Tower Zam-Zam di sana, di hotel sana, oh bintangnya sangat luar biasa Pak. Tapi di situ masih susah. Apa susahnya? Harus bayar sekian juta per hari. Masuk surga ndak usah pakai tarif yang begitu mahal, cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tarif masuk surga. Orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, orang yang tidak mengakui Kanjeng Nabi sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka tidak bisa masuk surga. Nah, jadi nyaman umatnya Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi itu umat yang terakhir, tapi pertama kali akan masuk ke dalam surga. Nanti umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi sebelum dihisab, umatnya Kanjeng Nabi dulu yang dihisab amalnya. Menurut orang Islam kan ada amal baik, ada amal jeleknya. Ini diteliti dulu. Sholatnya setiap hari berapa kali? Apakah kena 5 kali apa cukup 1 kali? Dihisab. Kemudian bulan puasanya dek remah, kepada tetangganya dek remah, semuanya sudah ada data-datanya, data listnya setiap orang sudah masuk di HP-nya para malaikat ya, bukan HP lah, sudah ada buku catatannya. Bahkan ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid, apa yang kita ucapkan itu dicatat. Ngomong baik dicatat baik, ngomong jelek dicatat jelek, sudah ada yang siap mencatat. Maka ketika di hari kiamat kita dihisab, tidak bisa menghindar dari catatan-catatan ini karena ada saksinya, yaitu para malaikat. Nah, dicek dulu, dihisab. Kalau sudah dihisab, ditimbang, lihat buku catatan amalnya, kemudian baru kalau amal jeleknya lebih baik, lebih banyak daripada amal baiknya, maka masuk ke dalam neraka. Tapi itu pertama kali. Umatnya Kanjeng Nabi kalau masuk surga pertama kali, kalau ke neraka juga pertama kali ya. Mudah-mudahan masyarakat Widoro Payung termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang masuk surga itu bukan karena amal, Pak. Bukan karena amal semata, tapi karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rahmat Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang calon masuk ke dalam surga, kemudian dia gampang berbuat amal soleh. Kalau orang masih berat sholatnya, orang masih berat puasanya, ini berarti rahmat Allah masih belum masuk ke dalam hatinya. Ya ada nek sekonek ya, tapi umpama seperti para aulia, para ulama yang rahmatnya itu posak di dalam hatinya, melakukan amal apapun serasa nikmatnya luar biasa. Panjenengan kalau sholat itu berat napa seneng, Pak? Men sholat kira-kira imamnya membaca mama sholat isya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Pas imamnya suratnya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kira-kira jenengan salatnya khusyuk napa enten, Pak? Khusyuk abid kan jeneng kabeh. Akhirnya imamnya bisa ditinggal. Pas rakaat kedua pakai
Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wah tambah payah ini, habis sholawatan, habis ngaji, suratnya panjang-panjang. Jadi ibadah ini tidak menyenangkan gitu. Para hadirin, para undangan yang saya hormati, sama pidato kalau lama-lama juga membosankan gitu. Para hadirin, para undangan, mudah-mudahan kita semua dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjalankan segala ajarannya semampu kita, sehingga kita dicap sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Wa akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.